Gue pernah berpikir ya, kalau hidup itu soal ambisi, soal seberapa luas ruang yang bisa gue taklukkan, dan seberapa tinggi tangga yang bisa gue daki. Tapi di tengah bangunan-bangunan bisu ini, gue justru nemuin suara yang paling nyaring. Bukan dari keramaian, tapi dari langkah kecil yang gak pernah tahu apa itu lelah. Di sini waktu nggak lagi dikejar oleh target, waktu justru berhenti, membiarkan gue ngeliat gimana dunia yang besar ini perlahan mengecil dan berputar hanya di sekitar dia. Orang bilang seni itu abadi, tapi buat gue mahakarya yang sesungguhnya bukan yang dipahat di batu atau dilukis di kanvas, tapi apa yang tumbuh di depan mata gue setiap hari. Gedung-gedung ini boleh setinggi langit, tapi mereka gak punya arti. Karena sekarang gue sadar hidup bukan lagi tentang jadi siapa-siapa. Hidup gue adalah memastikan cahaya itu gak pernah redup. Short film yang barusan lo tonton, gue shoot di satu HP, handheld tanpa alat bantu, point and shoot, tanpa color grading tambahan di post, tanpa restabilize di editing, cuma jahit, tambahin VO, selesai. Pakai Vivo X300 Ultra. Harga smartphone yang satu ini 26 juta buat yang 16/512 dan 30 juta buat yang 16/1 tera. Damn, mahal cuy. Well, sebenarnya as expected aja sih ya. Mengingat kelangkaan RAM sekarang yang membuat harga hampir semua smartphone melambung tinggi. Buat lo yang udah nonton K2G dari lama, lo udah tahu Vivo Ultra Series itu salah satu line yang kami konsisten suka. Dan beberapa generasi terakhir hampir selalu masuk pembicaraan camera phone of the year K2G. Tapi kali ini ada yang sedikit berbeda. Pertama, dia bukan lagi China only kayak pendahulu-pendahulunya. Resmi Indonesia. Yes, akhirnya. Kedua, dan ini sebenarnya yang paling bikin gue bingung ya. Bikin skripnya, ngestrukturin skripnya tuh susah banget karena banyak banget hal yang penting untuk dibahas. Sampai akhirnya gue coba sektor videonya. Baru deh, kepala gue langsung clear. Justru di sektor video inilah Vivo X300 Ultra paling menjadi dirinya sendiri. Jadi mari kita mulai dari video lalu lanjut bahas foto sedikit aja lalu rest of the phone. Dan nanti sebelum selesai ada beberapa Q&A dari kalian, pertanyaan dari kalian yang udah kalian submit yang bakal gue jawab. Let's go. Oke, video. Ini adalah alasan utama kenapa kalian harus consider keluarin minimum 26 juta untuk smartphone yang satu ini. Fiturnya luar biasa dan kualitas dasarnya juga demikian. Gue mau mulai dari fitur video yang paling stand out di X300 Ultra. Itu adalah film style dan film lock. Inti keduanya adalah color science yang udah di bake in cinematic look ke output video lo. Tapi karakternya antara keduanya cukup beda. Pertama, film style. Dia 4K 24 fps, aspek rasionya 2,4:1 widescreen. Itu adalah rasio yang dipakai film bioskop. Mode ini buat kalian-kalian yang memang ngerti estetik film. Ada fine grain, ada halo di highlights, ada vignette, ada juga motion blur. Semuanya udah baked in ke processingnya. Hasilnya langsung berasa kayak shot dari kamera cinema. Kayak short film yang gue kasih lihat di awal tadi. Menurut gue ini beda banget sama mobile cinematic mode atau sekedar filter yang biasa didapetin dari smartphone biasa. Yang sekedar merubah warna. Dan yang paling gue suka juga yang nge-support mode ini supaya works really well adalah stabilisasinya. Itu gokil banget ya. Tracking handheld pakai X300 Ultra berasa kayak gue lagi pakai dolly track beneran atau pakai gimbal lah minimal. Kekurangannya apa? Ya kalau dalam gelap tuh hasilnya menurut gue nggak terlalu bagus. Ya namanya juga kamera cinema lah ya. Butuh cahaya yang oke. Mana ada film bioskop yang asal nge-shoot pas gelap tanpa di lightingin lagi. Terus ada satu lagi, ini lebih ke usulan dari gue aja supaya makin joss. Which ini udah gue usaha request juga ke tim Vivo. Tambahin slow-mo toggle di mode ini. Teknisnya harusnya dia bisa rekam di 48 fps. Lalu setelah selesai ngerekam, diproses balik ke 24 fps. Jadinya slow-mo tuh itu bakalan jadi super cinematic. Oke ya, lanjut ke film look. Kalau yang ini 4K 60 fps.
Aspek rasionya lebih normal, 16:9. Basically ini adalah versi yang lebih fleksibel dari film style. Color reproductionnya tetap cinematic, tapi tanpa heavy treatment kayak grain dan motion blur tadi. Ini sebenarnya cocok buat lo yang mau look cinematic, tapi tetap usable di platform yang prefer 16:9 atau 9:16 kayak YouTube, Instagram, dan lain-lain. Atau kalau lo mau bikin slow-mo misalnya, bisa juga karena di sini mentoknya bisa di 60 fps. Yang gue suka ya dari kedua film mode tadi, dia tuh bener-bener nge-encourage lo buat mikir kayak seorang sinematografer. Karena di X300 Ultra, lensa belakangnya kan ada 3 ya, dan ketiganya punya peran berbeda di screen language. Tapi sebelum gue masuk ke peran lensa masing-masing, ada satu hal teknis yang harus lo aware dulu. Karena video mode di X300 Ultra itu nge-crop lumayan banyak demi stabilisasi yang maksimal, jadi lensa 14, 35, 85 yang di sini sebenarnya looks like 18 mili, 50 mili, dan 135 mili. Dan yang menarik, atau kebetulan yang menarik, Zeiss punya cinema prime lenses di 3 focal length itu persis. Dan itu gue rasa bukan kebetulan. Oke, peran masing-masing. Mulai dari yang paling lebar dulu. Lensa 14 milinya atau 18 mm ya, in video. Ini lo pakai buat establishing shot, opening scene, atau cinematic tracking. Stabilisasinya juga paling optimal di sini karena focal length-nya pendek. Lalu yang tengah, yang 35 atau 50 mm in video, ini medium shot lens buat scene dialog atau capture emosi subjek. Distorsi kan udah 0 ya di range segini, jadi wajah orang tidak ke stretch sama sekali. Terakhir 85 mm atau di video 135 mm kurang lebih. Ini buat detail shot, cutaway shot, atau kalau lo butuh background yang sangat compressed. Dan asiknya 85mm di X300 Ultra ini punya gimbal grade OIS, jadi handheld pun masih stabil banget. Buat tracking tipis-tipis masih hayu. 3 lensa, 3 peran berbeda. Dan karena sensor dan lensanya semuanya rata bagus, lo nggak ada kompromi quality di antara mereka. Oke, kalau film style dan film look itu buat kalian yang pengen nggak mau ribet dan pengen output yang langsung jadi cinematic, sekarang kita masuk ke fitur buat lo yang lebih advance. Yang prefer grading sendiri di post production, nggak mau kelok di color science Vivo. X300 Ultra punya Pro Video Mode dengan UI cinema style ala Blackmagic camera gitu. Lo dapat manual exposure, white balance, hue, focus, pilihan frame rate, plus real-time waveform monitoring, histogram, dan lain-lain. Lo bahkan bisa load custom 3D LUT lo sendiri dan preview real-time dengan LUT tersebut tanpa merubah file lognya. Terus locknya juga udah 10 bit. Di-pair sama sensor-sensor mumpuni di sini. Dan kodek APV, latitude gradingnya luar biasa untuk ukuran sebuah smartphone. Terutama kalau lo rekam pakai sensor utama, yang salah satu keunggulan dasarnya memang dynamic range. Lanjut ya, masih ada hubungannya sama lock. Ketiga lensanya bisa lock 4K 120 fps. Yes, gokil. Bukan cuma main kameranya, 14, 35, 85, semua bisa roll di 4K 120 lock. Serius deh, color depth lock-nya itu kasih ruang buat push exposure di post tanpa bending. Buat kreator yang serius tentang post production, ini bukan lagi fitur yang nice to have. Ini alasan kenapa lo beli smartphone ini. Untuk audio, gue bahas singkat aja, X300 Ultra ini pakai quad mic dengan directional control. Ada fitur kayak audio zoom plus presets yang bisa lo customize sesuai situasi syuting. Lengkap lah. Tapi yang gue appreciate banget, ini sebenarnya udah dari rilisan sebelumnya ya. Dan ini makin relevan di zaman sekarang. Smartphone Vivo tuh support Bluetooth wireless mic langsung tanpa adapter. Tinggal pair Bluetooth-nya langsung jalan. Buat lo yang pakai mic wireless, yang pakai Bluetooth gitu koneksinya. Kayak gue kan DJI mic ya, pakai Bluetooth. Itu bener-bener bikin setupnya jadi jauh lebih simple dibanding HP lain yang masih butuh adapter atau kabel ekstra. Next masih soal video, lanjut ke stabilisasi. Selain yang udah gue bahas di film style, di sini juga ada horizontal leveling stabilization yang sayangnya mentok di 1080p 60 fps doang. Gue gak kasih lihat kalian gimmick muter-muter HP begitu enggak ya, cuman use case scenario buat gue tuh ada horizon lock ini. Kalau misalnya lagi shoot cinematic gitu dan butuh angle yang nyeleneh, dimana lo nggak bisa jaga level frame, fitur ini berguna banget. Kalau dari tadi kita ngomongin video yang mungkin sifatnya advance, nah lihat sampel yang berikut buat kalian general audience yang mau ngerekam video dengan cara normal aja. Dan untuk para kalian casual shooter di luar sana, nggak perlu terlalu worry ya.
karena tadi gue udah ngejelasin fitur videonya yang kayaknya advance banget. Tapi kalau buat casual user juga nggak usah takut. Fitur basic videonya juga bagus. Kayak gini 4K 60 stabil, kamera depan ya. Wah sorry guys, ternyata setelah gue lihat 4K 60 kamera depan nggak begitu stabil ya. Mirip nih case-nya kayak di X200 Ultra. Bisa langsung pindah juga ke kamera belakang. Ini di 35 ke 14, balik ke 35 ke 85. Perhatikan ini banget ya, secara transisinya tuh kayak bener-bener nggak ada matahnya, hampir nggak ada matahnya. Masih one of the best di industri. 13, 14. Bahkan kalau kita let's say kita coba slide pelan-pelan gitu ya, tuh barusan pindah, cuman nggak terlalu berasa. Ini pindah lagi nih, tuh ini sekarang udah lensa tele nih, balik lagi. Nah ini udah lensa main camera, tuh ini udah masuk ke ultra wide. Jadi karena secara sensor tuh hampir setara semuanya, jadi pindah-pindah lensa tuh bener-bener seamless. Tuh lihat, gokil ya, berasanya tuh dikit banget, hampir nggak ketara. Gokil emang. Tapi seperti biasa tidak ada HP yang sempurna. Setelah cukup lama ngetes, gue rasa ada beberapa kekurangan dari sisi video yang harus gue sebut di sini. Pertama, di beberapa situasi autofokusnya belum langsung melok ke objek, terutama di 35 dan 85 mm. Padahal main objeknya itu jelas loh di frame. Harus di tap dulu di screen buat fokus. Kedua, beberapa fitur masih belum bekerja dengan baik. Contoh, load custom LUT buat preview lock. Kalau pakai LUT-nya dari web Vivo official itu jalan, tapi LUT dari sumber luar nggak ngaruh, nggak ke-apply. Untuk selfie 4K 60 masih kurang stabil. Nih problem di X300 Ultra. Ini sama kayak di X200 Ultra kemarin. Stabilisasinya masih kurang di kamera depan. Keempat, rekam video direct Instagram. Kita lihat ya. Oke, sekarang gue lagi nyobain direct Instagram. Langsung dari app Instagram ya, rekam video. Sekarang tuh ada kemajuan. Nah, bisa ke ultra wide. Tapi belum bisa ke tele. Ini kalau kita zoom nih masih croppingan main camera. Tuh, dia belum bisa ke tele, tapi bisa ke ultra wide. Secara kualitas juga udah ada peningkatan ya, mungkin step by step kali ini si Vivo dealing sama metanya. Dan ini kalau dari Instagram tapi pakai kamera selfie. Gimana? Kalau gue lihat image quality-nya bagus, tapi stabilisasinya belum maksimal ya. Tapi ya improvementnya ada di image quality. Gak seburik waktu itu. Oke, kita masuk ke chapter kedua, foto. Walaupun foto bukan fokus utama review ini, tapi tetap ya ada beberapa hal yang menurut gue worth disebut. Gue bahas dalam 5 poin singkat aja. Pertama, semua lensanya seimbang. Mau lo shot di 14, 35, atau 85, lo nggak perlu mikir lagi, lensa mana ya yang bagus di HP ini. Penentuan lensa itu bener-bener terserah lo sesuai frame naturalnya aja. Bahkan kalau lo crop 14 mm jadi 28 atau 35 jadi 50 atau zoom up to 15 kali dari tele, kualitasnya tetap oke banget. Jadi lo bisa fleksibel banget pas syuting. Kedua, improvement over X300 Pro seperti apa? Secara foto looknya tuh lebih natural ya sekarang, processingnya paling berasa di tele hybrid zoom. Di sweet spot range-nya hasilnya tuh jauh lebih natural, nggak plasticky dibanding pendahulunya. Tapi ada catatan penting nih. Di atas 15 kali zoom, AI processingnya tetap berasa banget. Detailnya jadi lebih smooth kayak plasticky. Jadi kalau lo mau teleshot yang serius hasilnya, please stay di bawah 15 kali zoom. Itu sweet spotnya. Di luar itu segala hal baik dari X300 Pro juga tetap hadir di sini. Seperti kemampuan freeze frame baik di mode auto maupun portrait, tele makro yang gurih, nggak ada yang hilang. Ketiga, soal warna. Pilihan warna sekarang makin banyak dan makin unik-unik. Di mode foto auto ada Zeiss Natural, ada Refine Color, negatif, positif. Lalu di mode street photography ada warna humanistic series, masing-masing punya feel-nya sendiri.
Jadi di sini bukan sekedar vivid versus natural kayak di HP lain. Favorit gue apa? Refine, rich, dan texture. Kadang porcelain kalau lagi moto cewek. Keempat, ini seru banget ya. Lo bisa customize dan share resepi warna lo sendiri. Selama testing gue bikin 2 color signature gue sendiri. Yang pertama gue kasih nama Alessa Authentic. Feel-nya gue racik mirip Leica Authentic look yang biasa gue pakai. Yang kedua namanya Yapada Kawaii. Gue desain buat foto cewek dengan tone yang mirip foto-foto cewek Korea. Dan yang lebih bikin powerful, preset gue bisa di-share via QR Code ke HP X300 Ultra lain. Workflow-nya rapi banget. Nih, gue share dua-duanya ya, Alessa Authentic dan Yapada Kawaii. Kelima, ini ada komparasi tipis-tipis aja ya, dengan 2 Ultra lain yang menurut gue ada di tier kamera yang sama dengan X300 Ultra. Oppo Find X9 Ultra dan Xiaomi 17 Ultra si Lights Phone. 3 HP, 3 partnership color science yang berbeda. Zeiss di Vivo, Hasselblad di Oppo, Leica di Xiaomi. Soal karakter warna ini balik ke selera, 3 filosofi yang berbeda. Plus catatan penting, kayak tadi gue bilang, customization color sekarang udah jadi fitur unggulan di banyak flagship. Bukan cuma Vivo ya. Vivo cuma push lebih jauh dengan share workflow via QR-nya. Soal hybrid zoom, terutama di range 10-20 kali, Oppo Find X9 Ultra masih unggul karena teleoptikalnya start dari 10 kali zoom. Detailnya jelas lebih bersih. Lights Phone di posisi kedua, Vivo X300 Ultra di posisi ketiga. Tapi pas masuk ke atas 20 kali ceritanya beda ya. Itu udah ranah generatif AI processing, pinter-pinteran HP deteksi objek dan generate texture. Di sini Vivo dan Lights saling mengalahkan aja tergantung subjek. Tapi Oppo karena posisi optikalnya tadi tetap punya advantage. Lain halnya dengan ultrawide. Vivo X300 Ultra lah yang menang. Dia sensor ultrawide-nya adalah yang paling mumpuni di 3 HP ini. Oppo nggak jauh di bawah, Xiaomi emang paling jelek ya ultrawide-nya. Kalau backlight handling, Vivo di firmware yang masih awal banget ini masih sering miss ya. Ini jelas banget menurut gue butuh software update biar konsisten. Untuk main camera di kondisi remang, gue prefer Xiaomi dan Oppo. Secara detail warna sih ya bisa diatur lah kayak tadi gue bilang. Sebelum kita move on, gue mau kasih beberapa sampel foto yang udah gue ambil. Panjang ya bahas kameranya. Anyway, ini barang namanya masih smartphone. Jadi kita harus lihat X300 Ultra sebagai smartphone seperti apa. Kita mulai dari desain, bodinya kaca, framenya metal. Unit gue ini yang hijau two-tone. Sejujurnya, di antara Lights Phone dan Find X9 Ultra, desain Vivo ini paling biasa aja. Yang perlu di-note, kamera bumpnya ini sangat-sangat tebal. Lebih tebal dari Ultra-Ultra lainnya. Sebenarnya rada ganggu ya buat handling, tapi gue paham. Ini kompromi karena hardware kameranya butuh space. Yang menarik juga buat para kreator, Vivo menyediakan imaging grip kit. Di sini ada tactile shutter, control dial, video record button, dan custom function key. Plus 400 mm telefoto extender. Oh ya, FYI telefoto yang 200 mm kemarin, kalau kalian punya itu bisa juga dipakai di sini. Tapi menurut gua 400 mm itu niche banget ya kegunaannya. Buat shoot wildlife atau sports event itu oke. Karena minimum focusing distance-nya juga jauh, sekitar 4-5 meter. Kualitasnya gokil sih. Kalau lo suka capture objek jauh, butuh extra compressed background, bener-bener gurih hasilnya. Lanjut ke display. 2K Zeiss Master Color Display. Buat kreator yang preview footage log atau HDR di HP sebelum import ke editing software, layarnya sangat capable. Warnanya akurat, bukan gonjreng. Dan ini penting ya buat HP yang ngarah ke kreator. Plus di outdoor itu terang banget. Ngalahin Lights Phone gue yang kalau lagi panas karena pakai kamera berlama-lama di luar jadi redup. Untuk performance Snapdragon 8 Elite Gen 5 di sini. Plus Pro Imaging Chip VS1 Plus dedicated buat image processing. Ini benchmarknya. Catatan dari testing gue tes main Mobile Legends di ruangan non-AC, itu suhunya rada tinggi ya, lebih tinggi dari iQOO 15 yang pakai SoC sama persis. Plus, opsi 144 fps belum kebuka di Mobile Legends, padahal layarnya udah 144 Hz. Anehnya nih, main Wuthering Waves malah lebih adem.
Walau ya kondisi mainnya beda ya di ruangan AC. Kayaknya ini sebenarnya belum optimize aja sama Mobile Legends. Lanjut ke baterai dan disinilah yang sejauh ini gue masih rada kecewa. Kapasitasnya 6600 mAh, di atas kertas tuh besar, tapi pas daily test ala K2G gue cuma dapat 7 jam lebih sedikit screen on time. Lagi-lagi sebagai perbandingan langsung, iQOO 15 yang pakai SoC sama persis dengan kapasitas baterai yang lebih besar dikit dapat di atas 9 jam SOT. Beda kapasitas baterainya sebenarnya cuma 6%, tapi beda SOT hampir 2 jam. Jadi itu bukan soal hardware difference, tapi itu urusan software optimization. Kemungkinan ini bakalan di fix ya, di update, mungkin beberapa update ke depan. Soalnya pas lagi X300 Pro, inget gak? Di reviewnya gue bilang baterainya biasa aja, cuman setelah beberapa kali update, sekarang baterainya udah irit. Semoga ya. Soal charging, 100 watt flash charge-nya cepat. Dari kosong sampai full, sekitar 50 menit aja. Wireless charging juga ready di 40 watt. Lah soal software, Origin OS 6. Overall oke, gue udah pernah bahas kemarin di X300 Pro, tapi customization-nya belum selera gue. Masih belum bisa menyeragamkan icons, baik built-in maupun pakai third party icon packs. Masih belang-belang gitu, risih gue liatnya. Di firmware awal ini juga masih ada beberapa bug yang harusnya bisa dibenerin segera. Contoh, stuttering pas nurunin control center atau geser-geser control center. Kalau kita pakai refresh rate yang auto, itu kayak patah-patah stuttering gitu. Tapi kalau pakai refresh rate yang high, itu normal. Soal update, 5 kali major Android update dan 7 tahun security patch. Lumayan. Dan knowing Vivo, historically secara update tuh cukup on time ya. Setiap bulan tuh ada aja update, walau mungkin adanya mungkin di trial version, cuman ya tetap aja an update is an update. Alright, bagian terakhir sebelum kesimpulan Q&A. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kalian kasih ke gue di Instagram maupun di Threads, dan akan gue jawab sekarang. Gue udah pilih 3. Yang pertama, telephoto lens Gen 2-nya bisa dipakai di X300 Pro juga nggak Om? Jawabannya bisa. Tapi ya ada tapinya nih ya. Jadi kalau kalian lihat dia masih kebacanya 200 mm karena kita belum bisa switch ke tipe lensa yang Gen 2 ini. Dan secara stabilisasi masih lebih getar-getar daripada kalau kita pasang di X300 Ultra. Jadi ini sebenarnya masalah software aja ya. Harus ada software update di X300 Pro supaya bisa mengakomodir si lensa ini. Dipakai moto bisa, dipakai buat rekam video juga bisa, cuma belum maksimal aja. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, speakernya gimana bro? Nah ini dia nih, yuk kita denger bareng-bareng versus X300 Pro, peningkatannya seperti apa? Lumayan ya berasa peningkatannya, tapi kalau mau di up sekali lagi, pilih mode audio yang maestro. Gimana berasa kan perbedaannya? Sebenarnya di X300 Pro, gue lupa ya berapa update yang lalu tuh ngebenerin atau enhance speakernya. Lumayan, jadi lumayan. Waktu itu kan parah banget ya pas awal-awal, sekarang lumayan. Cuma memang X300 Ultra ini lebih bagus lagi. Pertanyaan terakhir, by the way bang, kenapa dia mulai di 35mm ya? Itu aja sih penasaran. Jadi di dunia fotografi maupun videografi, lensa 28 sama 35 itu bisa dibilang dua focal length yang paling versatile. Versatile kenapa? Karena dia tuh paling mirip sebenarnya sama FOV atau field of view, angle pandang mata kita tuh paling pas tuh di 28 sama 35mm. Kenapa nggak lebih rendah dari 28? Karena biasanya di lensa di bawah 28 semakin wide ya semakin distorsi. Sama lah kalau kalian moto pakai smartphone pada umumnya di 23mm, 24mm makin ke pojok kan kalian makin kena distorsi ya. Pada nggak mau kan moto terus yang paling ujung frame biasanya jadi gendut soalnya. Nah itu kan nggak terjadi ketika di focal length 28 atau 35. Nah kenapa si Vivo pilihnya 35? Karena mungkin dia pede aja. Dia pede, ultra wide-nya tuh bagus. Ultra wide-nya yang 14mm bisa tackle 23mm dengan oke, 28mm dengan oke, tanpa degradasi kualitas yang signifikan. Jadi dia pede untuk start di 35. Kenapa nggak di 28? Ya itu sebenarnya gue juga pengennya 28 karena gue lebih suka 28mm dibanding 35mm. Mungkin nextnya mungkin bisa di consider, gue nggak tahu kenapa sih nggak dibikin 28 aja. Jadi gitu sih.
Oke, akhirnya kita sampai di konklusi. Gimana? Vivo X300 Ultra worth it atau tidak? Buat gue ini bukan HP buat semua orang dan itulah identitinya, bukan kekurangan. Beli kalau lo satu punya duit 26 juta. Kedua, lo video creator yang serius soal workflow, log, dan color grading, atau lo mobile filmmaker yang udah ngerti aspek rasio sinematik dan focal length sebagai bahasa menyampaikan sebuah cerita, atau lo hobis fotografi yang tidak mau kompromi antar lensa, atau lo bener-bener pengen ngontrol color science yang personal banget sampai lo bikin signature look sendiri. Terus lo mungkin harus pertimbangkan lagi kalau lo gaming heavy user, karena ya at least di firmware sekarang battery manajemennya belum optimal. Atau lo foto only user yang sama sekali tidak shoot video. Banyak flagship lain dengan harga yang lebih ramah dengan foto yang kompetitif. Atau bahkan lo sama sekali nggak peduli smartphone kamera yang jarang moto, jarang video, itu sama sekali ngapain lo beli ini. Dapat HP dengan desain yang bulky, kamera island yang super tebal, tapi lo tidak memanfaatkan keunggulannya gitu. Mendingan beli yang lain. Guys, kalau kalian suka dengan video barusan, jangan lupa di like, terus share ke temen yang memang lagi nyari smartphone baru atau gadget-gadget terkini. Dan jangan lupa pastinya subscribe. Terus buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa juga nyalain tuh loncengnya, dibikin all. Supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung kena notifnya. Jangan lupa abis kalian like, klik hype up juga biar video kami bisa ditonton orang yang lebih banyak. Itu akan sangat-sangat membantu K2G. Thanks guys. Alright, itulah review Vivo X300 Ultra. Kalau masih ada pertanyaan, drop komen di bawah. Sekian aja video dari gua kali ini. Gua Alessandro, this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.